Pernah ngebayangin gak kalau kamu penyanyi terus kamu manggung nih, tapi tanpa kamu sadari kamu lagi nyanyi di tengah-tengah pestanya makhluk halus. Gak cuman 1, 2, 3, belasan, puluhan, tapi ratusan makhluk halus. Pernah bayangin gak? Kejadian ini nyata terjadi ke seorang penyanyi terkenal di tahun 90-an yang bernama Nora Altakaka. Kisahnya terkenal banget sampai dibikin seriesnya sendiri, Kafwa de Fuf, tahun 2021. Ya iyalah, dia nyanyi di pesta perkawinan bangsa jin. Penasaran kisahnya? Ayo kita mulai. Nora Altakaka adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal di Kuwait. Gak ada seorang pun di negara itu yang gak kenal dia di era 90-an. Kerjaannya nyanyi di acara nikahan. Jadi Nora ini memang bukan penyanyi jalur artis, tapi lebih ke tradisional. Dia punya tim sendiri yang terdiri dari sekumpulan penyanyi dan pemusik. Bahkan ada tim dokumentasinya juga. Orang-orang yang ngundang Nora biasanya orang-orang kaya. Wajar, karena kualitas Nora dan timnya ini tuh bagus banget. Maka yang ngundang pastinya bukan orang sembarangan. Di era itu, nikahan biasanya tuh diadain di rumah sendiri, bukan sewa gedung atau hotel. Di suatu hari di tahun 1997, Nora dapat sebuah telepon dari seorang wanita tua di malam hari. Dia minta Nora buat nyanyi di pernikahan anaknya. Awalnya Nora mau nolak, soalnya ada yang cukup aneh nih. Masa acara pernikahannya mulai jam 9 malam? Mulainya aja jam segitu, selesainya bisa jam berapa coba? Apalagi sebenarnya waktu itu Nora dan timnya tuh mau istirahat karena habis manggung di nikahan sebelumnya. Tapi wanita tua ini tuh mendesak, bahkan nawarin bayaran yang jauh lebih tinggi daripada biasanya. Ngedenger itu, Nora tuh sedikit melunak. Tapi dia bilang dia mau diskusiin dulu sama timnya. Habis itu Nora nanya ke timnya, dan ternyata memang duit sangat berkuasa ya gigs. Nora pun memutuskan untuk mengambil job itu. Si wanita tua pun ngasih alamat dan nutup teleponnya. Oke, kita ke hari H. Nora dan timnya on the way ke tempat yang udah disebutin si wanita tua. Sepanjang perjalanan dia ngerasa aneh karena kok jalanan sepi banget dan juga ngarah ke tempat yang jarang pemukiman. Pokoknya suasananya tuh mencekam. Tapi ya begitu sampai ke alamat yang dituju, Nora dan timnya terkesima. Kenapa coba? Rumahnya gede dan mewah. Tamu undangan di mana-mana, musiknya kenceng dan megah. Wah, ini beneran dong, legit dong pesta pernikahan. Pasti orang besar nih yang ngadain, pikirnya. Suasana yang megah dan meriah bikin Nora dan timnya cukup lega dan excited. Dia pun disambut sama seorang laki-laki yang ngaku bapaknya si mempelai. Di sampingnya ada ibunya yang nelpon Nora sebelumnya. Mereka pun cipika-cipiki. Nah, disinilah Nora pertama-tama ngerasa ada yang aneh. Kulit ibunya ini tuh pucat dan ketika bersentuhan sama Nora rasanya panas kayak orang yang lagi demam. Tapi Nora gak terlalu peduli sama keanehan itu, dilewatin gitu aja. Setelah itu Nora dan timnya dipersilakan ke ruang ganti buat siap-siap. Sebelum masuk sekali lagi dia noleh ke para tamu acara. Iya, orang-orangnya emang banyak, tapi mereka kok kayak gak saling tegur satu sama lain ya. Kayak cuma ngumpul atau baris aja gitu di satu tempat. Selain itu pakaian mereka juga aneh, karena udah jadul banget kayak Arab era kuno. Sekali lagi Nora cuma nyimpen keresahan itu di benaknya sendiri. Dia dan timnya pun siap-siap, dan ketika dipersilakan naik ke panggung pemusik, mereka pun tampil. Nyanyian Nora bikin tamu-tamu undangan excited. Beberapa mulai ngumpul dan ikutan nyanyi, beberapa bahkan mulai nari dan joget. Makin lama makin banyak yang ngumpul, dan yang goyang pun juga tambah banyak. 30 menit waktu berjalan, Nora dan timnya memberikan pertunjukan terbaik. Para tamu pun makin happy, bersuka cita dan riang gembira. Tapi yang terjadi setelahnya bikin bulu kuduk merinding. Salah seorang dari timnya Nora tiba-tiba shock dan hampir pingsan. Namanya Sham. Ketika ditanya sama teman-temannya ada apa, dia pun bilang sesuatu. Itu yang lagi nari, kakinya, kaki kambing. Teman-temannya pun langsung merhatiin dan emang bener apa yang dikatain Sham. Kalau kaki dari tamu-tamu undangan itu berkaki kambing. Semuanya kaget dan shock karena manusia mana yang punya kaki kambing. Satu-satunya penjelasan kan?
Tapi Nora buru-buru ingetin timnya supaya bertingkah biasa aja, karena kalau mereka narik perhatian takutnya kenapa-napa. Dia takut kalau pada panik justru malah mengundang bahaya. Akhirnya dengan keringat dingin, mau gak mau Nora dan teman-temannya tetap ngelanjutin performance mereka walaupun udah gak sepenuh hati. Sebenarnya dari awal nyanyi pun Nora tuh udah ngerasa gak enak. Tamu-tamu itu menari dengan cara yang aneh. Selain itu tatapan matanya pun melotot dan gak fokus. Sambil ngelanjutin perform, dalam hati Nora ngebaca ayat-ayat Al-Quran sebagai pelindung. Nah, sesi pertama pun selesai dan Nora dipersilakan tuan rumah buat istirahat di ruang ganti awal. Sham yang shock berat udah gak kuat lagi dibawa ke tempat tidur buat berbaring, sedangkan Nora naik ke tingkat 2 buat cari ketenangan dan udara segar. Dia mikir, ya mungkin aja itu semua cuma ilusi dan bayangan dia aja. Apalagi emang akhir-akhir ini tuh kerjaan lagi hektik-hektiknya. Tapi ternyata di tingkat 2 Nora lagi-lagi terkejut. Alih-alih mendapatkan interior rumah yang megah dan mewah, sebaliknya dia malah dapetin ruangan yang berdebu dan gak kerawat. Usang. Nora tadinya udah sempat mau turun, tapi karena ada kasur di pojokan, dia pun mikir buat rebahan sebentar. Alik, udah tau keadaan genting sempet-sempetnya tiduran. Bingung banget. Di tidurnya, Nora mimpi. Dia dikejar-kejar sama wanita tua dan setelah diperhatikan dengan lebih seksama, wanita tua itu adalah orang yang nelfon dia di awal. Nora dikejar dan ketika dia hampir diterkam, dia pun kebangun dari mimpinya. Keringat dinginnya bercucuran. Dia turun ke bawah dan ternyata anggota timnya udah gak kondusif lagi. Semuanya dalam keadaan panik dan tegang. Mereka kini tahu kalau ini tuh bukan acara nikahan biasa, tapi ini adalah acara nikahan makhluk halus alias jin. Nora yang sebenarnya juga shock berusaha nenangin timnya. Gini deh, ini kan abis ini sesi terakhir, apalagi udah malam, semuanya udah pada capek. Jadi lebih baik kita lanjutin aja ya. Tenang, sebentar lagi acara selesai kok. Dengan berat hati, tim penyanyi dan pemusik pun kembali ke atas panggung. Mereka mulai menyanyi. Sialnya, para tamu undangan makin excited. Mereka bergerombol di hadapan Nora dan menari dengan sangat bersemangat. Pada saat ini, 2 mempelai juga digelandang masuk ke pelaminan. 2 mempelai ini berpenampilan aneh. Yang pria berpakaian Arab era kuno, sedang yang wanita dibalut pakaian hitam. Dua-duanya duduk di singgasana tengkorak yang berbentuk mulut manusia terbuka menganga. Semua pemandangan itu bikin Nora makin ketakutan. Dia makin melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Tiba-tiba, bets, lampu padam total. Nora dan tim kaget. Tapi tidak dengan tamu undangan. Mereka tetap dansa, joget, nari. Malah Nora mendengar dengan jelas di telinganya. Ayo lanjutin lagunya, jangan berhenti. Kami ingin mendengar nyanyian darimu lagi. Aku suka nyanyianmu, nyanyianmu bagus dan indah. Nora yang udah gak tahan lagi akhirnya secara baik-baik permisi buat keluar ruangan. Tindakan dia diikuti sama semua anggota timnya. Tapi begitu dia sampai ke pintu keluar, semuanya auto lari terbirit-birit. Dan ternyata di luar hari udah subuh dan malam udah berlalu. Nora dan timnya yang lagi pada lari terbirit-birit diberhentiin sama seorang pria tua. Kakek ini tuh ngerasa aneh ngelihat sekumpulan wanita kok pada lari-larian di jalan kosong. Ketika diceritain apa yang terjadi barusan sama Nora, si pria tua ini nyuruh Nora lihat ke belakang. Dan pada saat itu juga Nora kaget dan makin merinding. Gak ada bangunan mewah di situ, gak ada tamu-tamu undangan hingga ratusan orang. Yang ada cuma bangunan tua yang udah bobrok dan hancur, udah gak dihuni dalam waktu lama. Jalanan pun kosong melompong. Mereka semua diem terbengong di sana. Setelah mereka akhirnya snap back to reality dan sadar dengan semua apa aja yang baru mereka alamin, akhirnya mereka cuma bisa menghela napas dan mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang bisa mereka terima. Syukur banget gak sih mereka bisa keluar dari tempat itu? Dan dengan baik hati si pria tua nganterin Nora dan timnya ke tempat yang aman. Ya, seperti itulah pengalaman yang dialami oleh Nora Altakaka. Ternyata dia udah pernah perform di pernikahan jin. Kalau nulis CV, bisa kali ya pernah perform di pernikahan jin. Poin plus. Dan usai kejadian itu, menurut beberapa sumber, dia pun langsung pensiun, berhenti dari pekerjaannya. Dia lebih mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan tindakan-tindakan religius. Ada suatu kejadian aneh nih ya.
Menurut salah satu sumber, Syam meninggal tidak lama setelah kejadian itu. Penyebabnya tidak jelas. Dan yang paling bikin bulu kuduk merinding, waktu pemakamannya datanglah si ibu-ibu tua yang dulu nelfon Nora. Oke, segitu dulu gigs. Gimana menurut kalian? Kalau kalian jadi Nora, kalian bakal ngelakuin apa? By the way, pesan moralnya, kita tuh harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan jangan lupa banyak-banyak berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal negatif kayak gitu. Alright, that's all about pengalaman horornya Nora Altakaka dan timnya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau share pengalamannya di kolom komentar, silakan banget. Ini adalah video horor pertamaku dengan segmen baru yaitu Spook Trip. Semoga bisa manjang ya, karena sebenarnya aku juga gak nyaman sih cerita-cerita kayak gini. Cuman siapa tahu aku bisa nyeritain Spook Trip dengan pengalaman-pengalaman asli dari kalian di kolom komen. Oke, segitu dulu aja. Aku lagi mikir-mikir nih lanjutin gak ya Spook Tripnya. Soalnya nyeritain sambil deg-degan gitu. Alright, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Jadi Nora ini memang bukan penyanyi jalur artis, tapi lebih ke tradisional. Weror. Kaget sendiri. Nah, di suatu hari di tahun 1997, Nora dapat sebuah Syam yang sok berat. Gini deh, kan abis ini seksi terakhir. Apalagi seksi gak tuh? Gini deh, error. Tiba-tiba, error.